Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di ibadah subuh kali ini kita bertemu lagi ya, yang insya Allah pada majelis yang berkah. Baik, para sobat kauni, untuk memulai pada kajian pagi ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Yasmin insya Allah akan membersami para sobat kauni di kajian pagi ini. Sebelum itu Yasmin mau interaksi dulu nih dengan para sobat kauni yang ada di sini yang sudah tergabung. Yuk di kolom chatnya diketik jurnal syukurnya pada pagi ini apa sih yang menjadi hal, wah hari ini aku bersyukur banget bahwa pada di hari kelima masih bulan Ramadan ngapain gitu. Misalkan alhamdulillah masih bisa ngebuatin menu sahur untuk keluarga atau em, apa ya semisal bangun tepat waktu gitu. Yuk kita interaksi melalui kolom chat. Jadi Yasmin juga tahu nih para sobat kauni apa saja sih yang disyukuri pada pagi hari ini. Belum ada nih. Masya Allah. Dan Jasmine juga nggak bosan-bosannya nih buat ngajakin sahabat kaunnya untuk yuk kita open kamera. Insya Allah salah satu adab menuntut ilmu ya, kita menghargai pemateri kita yang Masya Allah pada pagi hari ini juga sudah siap sekali. Terlihat dari videonya ya, Masya Allah sudah di on kan videonya, maka dari itu jangan mau kalah nih dengan pematerinya. Seharusnya yang menuntut ilmu itu bisa lebih semangat. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi keuangan rumah tangga. Jadi insya Allah setiap hari Kamis, setiap ba'da subuh ini kita akan membahas tentang halal, halal lifestyle yang berfokus pada bagian ekonomi. Dan nanti di setiap pertemuannya akan ada beberapa tema yang berbeda. Dan insya Allah nggak kalah menarik seperti di pagi hari ini gitu. Dan yang akan memberikan materinya yaitu ada Ustadz Sidik Bahari, SEI. Beliau merupakan guru atau ustadz yang berada di Mahat Askar Kauni, um, khususnya di Mahat Askar Kauni Depok, yaitu Mahat Askar Kauni Nauli. Masya Allah, ini sudah ada yang memberikan jurnal syukurnya nih di kolom komentar. Ada Trimartono, Alhamdulillah bisa mengikuti kajian subuh lagi. Masya Allah, barakallah. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat ya. Lalu ada Bunda Reni nih. Bunda Rendi, Alhamdulillah sehari ini ditemenin Putri biasa sendiri. Masya Allah. Jadi berdua ya Bunda Rendi. Alhamdulillah. Jadi nggak sendirian lagi nih. Lalu ada Jazia Azima, Alhamdulillah bersyukur masih semangat menghafal. Umur segini sudah lemot daya ingat. Bayi Maya Sidoarjo. Oh Masya Allah Bunda Maya tetap semangat ya menghafalnya. Walau terkadang memang ya menghafal Al-Quran ini tidak mudah dan Yasmin pun apa namanya sangat effort gitu ya untuk menghafal Al-Quran. Jadi teringat waktu kemarin kajiannya Ustadz Herfi ya, jangan pernah belajar Al-Quran karena dari membaca Al-Quran merupakan Allah itu mengajak dialog kita gitu. Dari Bunda Sri Mulyani, Alhamdulillah masih diberikan sehat, bisa menjalankan ibadah Senin puasa termasuk kajian. Masya Allah, tabarakallah. Semoga para jamaah Askar Kauni di sini Allah berikan kesehatan dan kemudahan ya dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Alhamdulillah nih sudah menunjukkan pukul lebih 5.33. Jadi mungkin ya insya Allah akan terus bertambah pesertanya nanti. Dan disiapkan yuk catatannya karena akan kita terima materi yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai terlewat ya poin-poin pentingnya. Dan Yasmin mau sapa dulu nih Ustadz Sidik. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar di Yasmin. Kalau di
teman-teman Askar kau nih, sobat kau nih gimana nih? Suara Ustadz Sidik apakah terdengar? Belum ya? Baik, kita tunggu dulu ya Ustadz Sidik untuk setting audionya. Masya Allah nih Bunda Ita. Assalamualaikum, maaf izin off kamera. Oh iya tidak apa Bunda Ita. Semoga nanti bisa menyimak ya. Dan Alhamdulillah semangat tilawah, menghafal dan menuntut ilmu meski lewat dunia maya. Masya Allah. Iya betul banget ya Sobat Kauni. Dimudahkan ya pada zaman sekarang ini. Walaupun melalui dunia maya, tapi Yasmin yakin kepada para sobat kauni ini tetap semangat menuntut ilmunya. Baik, apakah sudah siap nih Ustadz Sidik? Assalamualaikum Ustadz. Suaranya belum terdengar Ustadz, Afwan. Belum terdengar juga Ustadz Afwan suaranya. Gak apa-apa ya, kita tunggu dulu ya Ustadz Sidiknya ya. Boleh nih dilanjut yuk di kolom komentar. Jurnal syukurnya pada pagi hari ini apa nih para sobat kauni? Jadi Yasmin juga bukan Yasmin aja sih ya dari sobat kauni yang membaca kolom-kolom komentar nih. Jadi tahu ya apa sih rasa syukur yang seharusnya kita syukuri gitu. Siapa tahu ya ada yang terlewat mungkin jadi di reminder sama sobat kauni lainnya sehingga jadi tahu ya dan jadi reminder juga tadi ya. Wah, saya belum bersyukur nih di Tes, bagian cek, ini. tes. Alhamdulillah, Sudah ya? barakallah Ustadz. Sudah terdengar Oh ya, suaranya. sudah ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, karena Ustadz Sidik sudah siap nih para sobat kauni. Yuk dibuka kameranya ya, sehingga kita nanti bisa interaksi langsung dengan Ustadz Sidik. Baik, untuk Ustadz Sidik dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita dipertemukan di insya Allah majelis yang diberkahi Allah ini. Dan pagi ini khususnya ya, kita akan membahas tentang serba-serbi keuangan rumah tangga. Nah, sebenarnya mungkin udah banyak juga ya yang lebih senior, yang lebih pengalaman dalam mengatur keuangan rumah tangga nih. Nah, cuman di sini kita coba bahas dari segi syariahnya ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, di sini kita coba belajar ya. Kalau screen-nya, nah ya kita. Oh ya sedikit perkenalan ya. Jadi saya Sidik Bari. Sebelumnya saya sekolah atau kuliah di STI Taskia atau sekarang IAI Taskia. Kalau yang belum tahu itu sekarang kampusnya ada di Sentul City, kampus yang biasa apa khusus membahas tentang ekonomi syariah gitu. Insya Allah. Ya, lanjut. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi keuangan rumah tangga nih. Rumah rumah tangga ini, keuangan rumah tangga ini termasuk dalam eh, syariah ya. Jadi syariah adalah jalan sebagai pedoman hidup, ya. Perintah, larangan, nilai-nilai ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Di dalamnya ada norma-norma, nilai hukum, pedoman hidup. Syariah juga mencakup semua urusan manusia ya. Ya, contohnya ini yang ada di sini syariah itu
dibagi ke dalam dua hal ya, yaitu yang ibadah dan muamalah. Nah, ibadah itu urusan kita kepada Allah dan muamalah ini adalah urusan kita kepada manusia yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada politik, kriminal, keluarga. Nah, yang kita garis bawahi adalah ya ini yang terakhir ya, ada ekonomi atau keuangan. Ya, lanjut. Nah, keuangan rumah tangga juga termasuk ke dalam makosid syariah. Nah, apa sih makosid syariah itu? Secara umum, makosid syariah itu diartikan sebagai maksud dan tujuan dasar syariah ya. Nah, menurut Ibnu Qayyim, makosid syariah yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan mendasar mempunyai 5 dimensi atau maksud. Ya, yang pertama pemeliharaan agama atau hifduddin, yang kedua pemeliharaan jiwa atau kehidupan hifdul hayah, pemeliharaan ilmu pengetahuan atau hifdul akal, yang keempat pemeliharaan keturunan atau hifdun nasl, yang kelima, nah ini kita keuangan rumah tangga ini termasuk ke yang kelima ini ya, pemeliharaan harta atau hifdzul mal. Nah, jadi saking lengkapnya dalam Islam ini sampai harta pun ada pengaturannya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu repot-repot lagi ya. Jadi dari Islam sendiri itu sudah mengaturnya. Jadi kita tinggal belajar dan mempraktekannya. Ya, lanjut. Ya. Nah, prinsip akad syariah. Nah, prinsip akad syariah ini yang pertama tidak ada riba. Ya, riba itu kelebihan yang zolim ya. Yang kedua tidak ada goror, ketidakpastian, tidak ada maisir, spekulasi, tidak ada doror atau menyakiti, tidak ada zulm atau zolim, dan tidak ada haram ya, di dalamnya. Nah, riba ini contohnya, ya lanjut dulu. Nah, riba ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli ya. Nanti diterangkan apa perbedaannya jual beli dan riba. Padahal sama-sama ada tambahan ya di dalamnya. Ya, lanjut. Nah, riba ya. Riba ini ada ke dalam dua kategori. Ya, yang pertama riba ad-duyun, yaitu riba yang terjadi pada hutang piutang. Nah, yang kedua riba al-buyu. Nah, riba yang terjadi pada proses jual beli. Nah, riba ad-duyun yang pertama ada riba qard, yang kedua ada riba jahiliyah. Kalau yang buyu ya atau riba pada jual beli itu ada riba an-nasak atau an-nasiah ya, riba nasiah, dan ada riba fadl. Ya, lanjut. Nah, yang pertama riba qard tadi ya, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Jadi misalkan kita meminjam uang 10.000 ke teman gitu ya. Nah, lalu dari 10.000 ini teman kita ini misalkan ya, itu sudah dari awal meminta gitu. Nanti kalau dibalikin
dari 10.000 nanti jadi 12.000 ya. Nah, jadi 2.000-nya ini adalah riba ya. Karena eh, akad utang piutang itu dalam Islam termasuk akad tolong menolong, dan di dalam eh, apa namanya, akad tolong menolong tidak boleh ada kelebihan gitu ya, karena itu termasuk hal yang zolim. Nah, itu yang court. Nah, yang kedua yaitu riba jahiliyah ya. Ini hutang piutang juga. Nah, hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Nah, misalkan gimana? Jadi misalkan biasanya ini terjadi pada ini ya, rentenir nih. Biasanya rentenir nih yang kayak gini sekarang. Misalkan kita pinjam ke seseorang itu 10.000. Nah, tapi misalkan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 bulan. Nah, kalau kita membalikan uangnya itu sebelum 1 bulan itu, sebelum jatuh tempo, itu tidak mungkin ya, mungkin tidak dapat tidak ada kelebihan. Tapi kalau misalkan lebih, ya, nah itu akan dijatuhkan kelebihan, dan biasanya itu nominalnya lebih ini ya, lebih besar daripada yang tadi riba court itu biasanya. Ya misalkan yang tadinya kita pinjam 10.000 dalam jangka waktu sebulan, sudah lewat jatuh temponya, maka kelebihannya itu bisa jadi misalkan jadi 15.000 gitu. Jadi biasanya lebih banyak. Nah, hal yang ini biasa dulu ketika apa namanya, Islam belum turun itu banyak terjadi ya, banyak terjadi, sehingga ya sampai sekarang juga masih terjadi ya, sehingga semuanya yang yang terkena riba jahiliyah ini semakin terpuruk ya. Jadi beberapa waktu lalu juga ada ya yang kejadian, kalau tidak salah itu misalkan ketika dia pinjam berapa juta gitu ya, karena tidak bisa membayar itu semakin menggulung menggulung gitu. Jadi sebulannya misalkan tadi ya, misalkan eh, pinjamnya 10.000. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan 15.000. Nah, ternyata bulan depannya masih tidak bisa bayar juga. Nah, nanti nambah lagi jadi 20.000, 35.000, dan seterusnya gitu ya. Jadi biasanya riba jahil ini seperti apa ya, bola salju. Jadi kalau kita tidak bisa bayar itu semakin menggunung gitu ya hutangnya, kelebihannya. Nah, ini yang ketiga yaitu riba nasiah, riba yang terjadi pada jual beli. Nah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dan jenis barang ribawi lainnya gitu. Jadi apa aja sih barang ribawi? Barang ribawi itu ada perak, emas, kurma, dan gandum. Nah, ini tidak tidak diperbolehkan ya, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi. Nah, yang keempat, riba fadl. Nah, riba fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Nah, barang ribawi yang tadi ya. Jadi misalkan kayak gini, yang satu itu mempunyai emas eh, 24 karat dengan berat 10 gram. Nah, ditukar dengan yang satunya punya emas 20 karat dengan berat 12 gram. Nah, ya, memang yang 20 karat ini lebih lebih berat ya, tapi dalam hal jumlah nilainya itu berbeda. Nah, ini biasa terjadi pada zaman eh, jahiliyah dulu gitu ya. Jadi antara barang yang ditukarkan, yang pertama barang ribawi dan
kadarnya itu berbeda gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau itu, kalau dulu karena dulu mungkin belum ada uang ya, jadi tidak ada patokannya. Nah, kalau zaman sekarang ada gitu ya. Jadi kalau dikonversi dulu gitu ya, walaupun berbeda dikonversi dulu nilainya berapa baru bisa ditukarkan gitu ya. Dengan jumlah yang sama gitu. Tidak boleh ada jumlah yang berbeda antara dua barang yang ditukarkannya tersebut. Lanjut. Nah, dalam rumah tangga juga itu kita apa namanya, dalam mendapatkan apa namanya penghasilan itu kita fokus fokus saja hanya pada halal dan yang toyib ya. Nah, ini ada dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 162 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kenapa kita harus fokus hanya pada yang halal dan yang toyib? Karena segala yang kita makan nantinya akan menjadi daging-daging ya, daging-daging pada tubuh kita. Nah, yang nantinya eh, apa namanya, tidak berkah ya kepada apa yang ada. Jadi ada daging yang menempel, daging yang haram yang menempel di tubuh kita gitu ya. Dan biasanya eh, apa namanya, apa ya, berpengaruh juga ke kebiasaan. Misalkan nih, misalkan kita misalkan ada seorang kepala keluarga yang mendapatkan penghasilannya itu dari suatu hal yang haram ya. Nah, lalu hasil dari eh, misalkan gaji atau hasil dagangannya ini dimakan oleh anaknya atau istrinya gitu ya. Nah, itu bisa berefek menjadi suatu hal yang misalkan anaknya jadi susah ya, susah menghafal dalam pelajarannya, atau misalkan kita merasakan anak kita itu jadi mungkin nakal, susah diatur. Nah, misalkan istri juga jadi tidak tidak taat gitu ya kepada suami ya. Itu bisa jadi efek dari harta yang tidak halal yang kita berikan kepada keluarga kita gitu ya. Ya, lanjut. Nah, prinsip halal dalam mencari rezeki. Secara umum dalam mencari rezeki kita dihadapkan pada tiga pilihan pendapatan, yaitu halal, haram, dan syubhat ya. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang syubhat ini yang abu-abu ya. Syubhat itu eh, tidak jelas antara ini halal atau haram gitu ya. Nah, eh, sebaiknya segala yang syubhat itu memang lebih baik kita tinggalkan ya, karena ketika kita tinggalkan, misalkan nih ketika ada suatu perkara yang kita tidak tahu gitu ya, ini tuh halal atau haram. Nah, ketika misalkan kita eh, mengerjakannya dan ternyata ternyata Allah itu menilai itu adalah haram. Nah, takutnya kita malah terkena dosa. Nah, tapi kalau kita tinggalkan ya, nah kita ya tidak mendapatkan dosa gitu ya. Karena yang menilai dosa atau tidak itu kan hanya Allah ya, dan Allah rahasiakan itu dari kita gitu ya. Itu jadi lebih baik ketika kita menemukan sesuatu yang syubhat ya kita tinggalkan saja, daripada ternyata itu haram, nah kita malah mendapatkan dosa gitu ya.
Nah, dalam mencari rezeki juga, ya. Jadi eh, daripada, jadi misalkan ada daripada kita apa namanya memasukkan sumber penghasilan kita itu adalah dari yang tiga tadi ya, halal, haram, dan syubhat itu menjadi kita semuanya kita berikan kepada keluarga kita, ya. Jadi tercampur gitu ya. Ada misalkan ada suatu kepala keluarga yang dia punya bisnis gitu ya, banyak gitu. Nah, tapi bisnisnya itu ada yang halal, misalkan jual beli, dia punya toko sembako gitu ya. Nah, lalu di dalam toko sembakonya itu ada misalkan eh dia diam-diam gitu ya berjualan apa alkohol misalkan ya. Nah, itu udah jelas haram. Dan misalkan dia jualan juga yang syubhat ya, yang tidak jelas ini halal atau haram gitu ya. Nah, ini hasilnya dari toko tersebut. Nah, itu di apa keuntungannya diberikan kepada keluarga sehingga eh, tiga kategori ini masuk semua gitu ya ke keluarganya. Nah, daripada hal demikian, ketika kita tahu suatu sumber penghasilan itu haram dan syubhat, lebih baik kita fokus ya tadi ya. Kita fokus kepada yang halal saja. Jadi ketika ada yang haram atau syubhat, lebih baik kita tinggalkan. Karena itu di dunia itu bisa berefek menjadi suatu hal yang jelek ya terhadap keluarga kita, baik itu dari sifat dan mempengaruhi rezeki juga, dan di akhirat juga nanti kita diadili oleh Allah ya. Ya, lanjut. Pekerjaan yang halal. Sudah Pertanyaan pertama adalah sudah halalkah seluruh pendapatan kita yang kita berikan kepada keluarga gitu ya. Nah, itu patut kita muhasabahi lagi ya. Jadi misalkan apalagi misalkan kita mempunyai banyak usaha ya. Nah, coba kita muhasabahi lagi setiap eh, usaha kita itu apakah ada terselip hal-hal yang haram atau yang syubhat ya. Jadi diperiksa lagi. Kalau memang masih ada yang syubhat dan haram ya lebih baik ditinggalkan ya. Walaupun misalkan ternyata keuntungan dari bisnis tersebut adalah yang paling besar gitu ya. Lalu definisi rezeki yang hanya berupa pendapatan atau penghasilan dalam bentuk gaji atau uang juga merupakan penyempitan dari prinsip rezeki ya. Jadi pada dasarnya rezeki itu sebenarnya tidak hanya uang ya, tidak hanya uang atau gaji, tapi dalam segala bentuk hal ya, yang misalkan apa? Kesehatan ya, kesehatan ini kita kita juga eh, itu adalah rezeki juga. Terus nikmat Islam ya, sekarang kita bisa eh, nyaman, bisa beribadah gitu ya. Lalu mendapatkan apa? Istri yang solihah, lalu mempunyai anak-anak yang solihah, gampang diatur, disuruh kebaikan mau ya dan gampang gitu ya. Ya, dan lain-lain ya, atau ya punya keluarga gitu ya, keluarga atau mertua yang mensupport kita, ya intinya membuat kita nyaman lah ya. Nah, itu juga semuanya rezeki gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir bahwa eh, rezeki itu adalah dalam bentuk uang gitu ya, nah itu adalah salah ya, karena rezeki itu banyak wujudnya. Nah, banyaknya pekerjaan yang lahir di era modern sekarang ini yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Apalagi di zaman internet sekarang ini ya. Kalau dulu kan waktu kecil kita kalau ditanya nanti kalau udah gede mau jadi apa? Nah, paling anak-anak dulu kayak ya zaman saya kecil dulu paling ditanya jawabnya ya mau jadi dokter, mau jadi apa lagi? Mau jadi pilot.
insinyur ya, dan lain-lain lah, polisi gitu ya. Nah, tapi sekarang itu ternyata banyak profesi-profesi baru yang ternyata ya apa namanya? Ya terlihatnya seperti mudah gitu ya, padahal ya tetap ada sisi apa ya, sisi sulitnya juga ya. Misalkan apa? Nah, sekarang sudah bisa kerja dari rumah ya. Jadi banyak sekarang para desain grafis gitu ya, dia tidak kerja di suatu perusahaan tetap gitu ya dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Tapi mereka ada juga yang misalkan ada ya suatu situs gitu ya, situs di internet dan itu worldwide ya. Jadi seluruh dunia kita bisa nanti di situ kita bisa melihat misalkan ada orang-orang yang membutuhkan misalnya jasa desain apapun gitu ya, misalnya logo perusahaan atau misalkan untuk yang lain-lainnya gitu, apa desain produk gitu ya. Dan kita kalau punya apa namanya keahlian di situ di desain gitu ya, itu kita bisa nge-apply di situ gitu. Kita daftar, nanti kita misalkan kita di approve dengan yang meminta jasa desain di situs tersebut, nanti kita kerjakan. Nah, jadi bisa kerja di rumah gitu ya. Per proyek sudah dapat, sudah jadi logonya, baru kita kirim, customer oke, puas, baru mereka membayar kita gitu. Dan itu kalau luar negeri itu ya bayarannya dolar gitu ya. Jadi bisa jadi ya penghasilannya bisa lebih besar daripada misalkan kita mengerjakan jasa dari orang yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, lalu ada apa lagi? YouTuber sekarang ya, YouTuber. Nah, YouTuber juga sebenarnya itu adalah eh, apa ya? Zaman apa media ya, media zaman sekarang gitu ya. Ya memang ada yang membuat kontennya mungkin kita anggap ya tidak jelas gitu ya, yang apa namanya tidak mendidik gitu ya. Nah, itu kita misalkan kita mau jadi YouTuber juga ya kita ya banyak sekarang ya seperti kayak Ustadz Adi Hidayat gitu ya, terus Ustadz Abdul Somad itu mereka juga semua membuat channel YouTube-nya sendiri gitu ya, yang dipakai untuk berdakwah gitu ya. Jadi lebih mudah gitu ya berdakwahnya dengan YouTube tersebut. Ya, jadi semua hal itu ya yang ada di dunia ini seperti YouTube gitu ya dan lain-lain itu seperti pisau ya. Jadi bisa dia bisa akan menjadi lebih baik ketika kita menggunakannya untuk hal yang baik dan dia juga bisa menjadi jahat ketika kita menggunakannya untuk hal yang jahat gitu ya. Nah, jadi sekarang banyak ya pekerjaan yang halal, jadi tinggal dipilih-pilih saja dan kalau misalnya tidak bisa ya bisa dipelajari ya sekarang. Jadi banyak internet marketer juga gitu ya, bisa kerja dari rumah gitu ya. Yang penting kita tidak apa ya, tidak malas untuk mencari tahu gitu ya, pekerjaan apa aja yang halal yang ada di dunia ini sekarang gitu ya. Dan harus update ya. Kan sudah ada internetnya, sekarang HP kita juga udah canggih banget ya. Ya lanjut. Nah, ya ini yang mungkin masih banyak terjadi di antara keluarga keluarga di Indonesia ya. Jadi harta suami dan istri tidak boleh dicampur gitu ya. Sebenarnya tidak boleh dicampur. Islam sangat menjaga hak-hak suami dan istri. Salah satunya adalah tidak boleh dileburnya harta antara suami dan istri. Nah, harta suami bisa menjadi milik istri atau sebaliknya itu bisa saja terjadi yaitu ketika salah satunya meninggal dan itu pun dibagi dalam bentuk waris gitu ya, tidak asal-asalan membaginya gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kalau ada yang pernah lihat di film-film dulu ya, itu ada misalkan orang tuanya nih atau kakeknya udah mau meninggal gitu ya, punya harta banyak, lalu dia si orang tua ini yang mau meninggal ini
apa namanya, menulis di surat gitu ya. Buat si ini sekian, buat si ini sekian, buat si itu sekian. Jadi dia membaginya ya atas dasar kehendak dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau di Islam ini sudah ada ya ilmu warisnya, jadi lebih baik memang eh, insya Allah itu adalah seadil-adilnya ya, seadil-adilnya pembagian harta waris dari misalnya dari orang tua ke istri dan anak-anaknya gitu ya. Nah, ini juga nih yang tadi ya, harta suami dan istri tidak boleh dicampur gitu ya. Itu tidak boleh dicampur karena ya salah satunya misalkan ini nauzubillah gitu ya, nauzubillah, nauzubillah kita tidak apa mengharapkan itu terjadi, misalkan suami dan istri ini eh, cerai gitu ya. Nah, ketika misalkan hartanya itu tidak dilebur, ya jadi lebih mudah gitu ya membaginya. Jadi harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Nah, terus bagaimana nih biasanya yang apa rumor yang ada di Indonesia ini gini ya. Harta suami adalah harta suami. Eh, apa harta istri adalah harta istri, harta suami berarti harta istri juga. Nah ini apa statement yang salah ya. Jadi harusnya kalau dalam Islam tidak ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ini ya seharusnya harta istri, harta suami, harta suami. Nah, adapun misalkan memang apa namanya yang tadi ya disebutkan bahwa eh, harta suami itu adalah harta istri juga. Jadi maksudnya mungkin eh, ada kewajiban ya, ada kewajiban dari suami yang harus memberikan nafkah gitu ya. Nah, tapi itu pun tidak semuanya ya. Tapi itu pun tidak semuanya gitu. Tapi apa namanya sejumlah yang suami beri saja ke istri gitu ya. Ya lanjut. Nah ini ya, harta yang wajib dikeluarkan suami kepada istri gitu ya. Yang pertama ada mahar, yang kedua warisan, dan yang ketiga nafkah. Ya, jadi dalam kitab kitab klasik fikih ya, itu para ulama zaman dahulu itu memang hanya mengkategorikan tiga ini ya. Jadi yang wajib diberikan kepada istri ada mahar, warisan, dan nafkah gitu ya. Nah, yang mahar itu adalah ya yang ketika kita ijab kabul ya, suami dan istri ijab kabul. Lalu yang kedua itu nanti warisan ya, warisan ketika misalkan si suami atau apa si suami itu meninggal, maka istri akan mendapatkan eh, warisan dan jumlahnya itu tergantung dari nanti mereka punya anak laki-laki berapa dan anak perempuan berapa gitu ya. Nanti istrinya dapat berapa. Jadi ada hitungannya lagi. Nah, nafkah ini dibagi lagi nih menjadi tiga. Yaitu yang pertama itu makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Nah, ini adalah yang wajib suami ini berikan kepada istri ya. Jadi ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kok tidak ada ini apa namanya? Misalkan uang bulanan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam apa namanya kitab fikih klasik gitu ya, itu tidak ada ya para ulama dahulu tidak mengkategorikan hal tersebut. Nah, kalaupun misalkan memang mau memberi ya suami ya itu diperbolehkan saja gitu ya. Kalau misalkan dari ulama zaman dahulu ya cuma tiga ini aja ya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, berarti ini yang iya ya wajib ya, wajib di apa namanya? Wajib dipenuhi oleh para suami terhadap istrinya. Ya, lanjut. Nah, macam-macam kebutuhan rumah tangga nih. Ada dana pendidikan, pendidikan anak ya, terus rumah rumah ya.
terus kebutuhan pokok, kendaraan, liburan, dana darurat, zakat waris, ya. Ya mungkin masih ada lagi ya. Sebenarnya kebutuhan dan keinginan ya ada banyak gitu ya. Nah, ini saya cantumkan ya mungkin ini dulu saja nih. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, setiap orang mungkin beda-beda ya. Setiap keluarga beda-beda. Nah, itu tinggal disesuaikan saja ya. Macam-macam apa kebutuhan rumah tangganya aja. Ya lanjut. Boleh nggak sih kita merencanakan dana pendidikan anak ya? Jawabannya boleh ya. Jadi mau kita tinggal mengikuti program yang syariah saja gitu ya. Nah, pada zaman sekarang kalau sebenarnya kalau mau aman memang misalnya kita masih ada keraguan kepada lembaga keuangan ya lebih baik kita ya simpan sendiri saja gitu ya di rumah. Tapi kalau misalkan, wah kalau di rumah ribet nih, misalkan takut kepake lagi, nah itu bisa kita coba pakai program-program yang ada di lembaga keuangan syariah. Ya insya Allah yang sudah dilabeli ini ya, halal oleh MUI gitu ya. Karena insya Allah di dalamnya sudah ada kemudahan-kemudahan yang mungkin kita juga eh, apa namanya tidak tahu ya, tidak tahu apa kelebihannya. Tapi ketika kita nanti coba apa namanya tanya saja kepada lembaga keuangan tersebut bagaimana skemanya gitu ya. Nah, dana pendidikan anak ini ya ya untuk zaman sekarang menjadi penting ya karena memang dana pendidikan anak ini kita tidak tahu ke depannya itu kita akan menjadi seperti apa. Bisa jadi misalkan seorang ayah yang mungkin akan apa ya meninggal duluan dalam beberapa waktu ke depan gitu sehingga misalkan ketika meninggal gitu ya nanti anak kita ini tidak punya pegangan gitu misalkan dari apa ibunya juga tidak mempunyai misalkan apa penghasilan gitu ya. Jadi ketika ada dana pendidikan ini lumayan ya jadi terbantu gitu ya. Dan kalau misalkan tidak apa ayahnya ini tidak meninggal ya jadinya kita ada apa namanya saving gitu ya. Jadi dalam bentuk biasa dalam bentuk menabung ya daripada kita menabung di lemari gitu ya ditaruh takut takut apa nih terpakai gitu ya lebih baik kita titipkan saja di lembaga keuangan syariah gitu ya. Ya lanjut. Nah, yang kedua rumah nih. Rumah ini eh, bisa kita beli dengan cara cash dan ataupun cicilannya. Kalau misalkan dengan cara cash ya itu clear lah ya. Insya Allah itu halal. Selama uang yang kita dapatkan itu dari sumber yang halal. Nah, yang biasa jadi perdebatan sekarang adalah cicilan nih ya. Apakah di dalamnya ada termasuk riba gitu ya? Nah, jika skemanya cicilan, maka bank akan membeli dahulu rumah tersebut, lalu bank akan menambahkan keuntungan ke dalam harga rumah tersebut, lalu yang diakatkan adalah harga yang sudah ditambahkan keuntungan. Ya, misalkan gini, ada rumah dijual seharga 200 juta rupiah. Nah, kita mau membeli ya, kita mau membeli rumah tersebut. Lalu kita datang ke eh, bank syariah misalkan ya, atau lembaga keuangan syariah yang lain. Bang, saya mau beli rumah ini, di sana harganya 200 juta. Nah, nanti bank akan memeriksa ya. Kalau jadi kenapa bank harus memeriksa? Karena biasanya memang untuk mengecek gitu ya, apakah orang ini tuh eh, mampu gitu ya, mampu apa namanya, mampu menyicilnya nanti selama beberapa tahun ke depan gitu ya. Dan dari penghasilan berapa, jadi hal ini dilakukan supaya bank syariah ini juga tidak terganggu keuangannya mungkin ya. Nah, lalu misalnya harganya tadi ya 200 juta. Nah, idealnya itu harusnya bank ini harus membeli rumah tersebut dulu gitu ya. Jadi bank kan kita tidak boleh ya dalam Islam itu tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita sendiri gitu ya.
Jadi eh, idealnya bank ini harus membeli rumah ini dulu gitu ya. Sehingga rumah ini sudah menjadi milik bank. Nah, ketika sudah menjadi milik bank berarti kita sebagai pembeli rumah tersebut akadnya itu ya dengan bank gitu, tidak dengan developernya. Nah, misalkan harganya tadinya 200 juta nih, bank bilang bank membeli apa namanya rumah itu seharga 200 juta. Lalu bank ini menambahkan keuntungan gitu ya. Kan boleh kan kalau kita jual beli, kita beli berapa, modalnya berapa ya kita tambahin ya. Kita tambahin misalnya jadi 220 juta atau misalnya jadi 250 juta. Lalu yang diakadkan kepada pembeli adalah yang harganya 250 juta tersebut gitu, bukan yang 200 juta. Jadi yang diakadkan adalah uang 250 juta, lalu misalkan tenor selama 10 tahun. Nah, jadi tinggal 250 juta dibagi 10 10 tahun saja gitu. Jadi per bulannya kena berapa begitu. Nah, terus bagaimana misalkan jika terjadi gagal bayar sebelum 10 tahun ternyata orang tersebut kita sebagai pembeli misalkan sudah tidak bisa mengangsur lagi. Nah, maka solusinya adalah maka bank itu akan menjual rumah tersebut gitu ya. Bank itu akan menjual rumah tersebut misalkan dengan harga yang aktual gitu ya. Harga aktual misalkan waktu beli itu harganya 200 juta. Ternyata setelah 5 tahun atau 6-7 tahun kemudian pasaran rumah di sekitar situ menjadi misalnya jadi 300 juta misalkan ya. Misalkan. Ya berarti eh, bank ini jual rumah tersebut dengan harga 300 juta tersebut gitu. Nanti tinggal misalkan eh, sudah jadi apa rumah tersebut sudah jadi uang lalu nanti tinggal dihitung sisa hutang dari eh, kita gitu ya yang sebagai pembeli rumahnya itu berapa. Misalkan apa cicilannya tinggal 100 juta lagi yang belum terbayar. Ya jadi tinggal 300 juta itu dikurangi 100 juta. Jadi bank ambil 100 jutanya, 200 jutanya diberikan kepada kita sebagai pembelinya ya, yang tadi gagal bayar gitu. Nah, lanjut. Nah, itu tadi jual beli rumah ya. Lanjut. Gimana nih? Belum Sebentar berubah Ustaz, ya? ditunggu ya. Oh ya, Sambil menunggu ya, mungkin para peserta boleh nih memberikan pertanyaan melalui kolom chat, karena nanti kita oh ada ya, sesi pertanyaan ya. oh ya boleh sambil menunggu ya. Boleh tulis di kolom chat kalau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Atau mau em, pertanyaan satu dijawab dulu Ustaz, bagaimana? Boleh? Baik. Ini Sudah ada Yasmin pertanyaan. coba izin itu ya Ustadz ya, Ya ya. menyampaikan pertanyaannya. Ini dari Jazia Azima, hukum gadai barang di Pegadaian dan istilah sewa di bank yang syariah itu bagaimana ya? Gimana tadi? Hukum Gimana? gadai Hukum? barang di Pegadaian dan istilah sewa Hmm. di bank yang syariah itu bagaimana? Istilah apa tadi? Istilah sewa, sewa, Sewa. ya, sewa di bank Sewa yang di. syariah. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu tadi eh bentar. Istilah sewa di bank syariah. Ini apa boleh di apa ya dijelas didetailkan tidak ya sewa di bank syariah itu seperti apa?
Ada bisa Em, dijelaskan lagi nggak? iya, boleh silakan kepada Jazia Azima untuk buka mikrofon kali ya, dipersilakan. Boleh ya. Halo, Assalamualaikum. Ini Bunda atau Bapak ya? Jazia Azima, Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum ada tanggapan. Kita ke pertanyaan Hmm. lain dulu ya, Ustadz. Dari Ya. Ummu Kultum dari Cianjur. Assalamualaikum Hmm. Ustadz. Yang Hmm. semoga diberkahi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apabila ada orang yang terlanjur sudah terlilit hutang riba dan Hmm. harus melunasinya, padahal dia sudah tidak mau bersangkut paut, bagaimana hukum bagi si penghutang tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Ya. Jadi kalau misalkan memang sudah terlanjur ya, terlanjur terlilit hutang, ya itu memang ya harus ya. Jadi itu suatu keharusan karena kita sudah terikat kepada akad sebelumnya itu ya. Jadi memang harus kita lunasi dulu. Nah, baru setelah itu kita taubat ya, tidak melakukannya lagi gitu. Seperti itu. Baik, dari Umu Kulsum gimana? Ada tanggapan Umu atau sudah cukup? Hmm? Eh, ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Yang, wabarakatuh. yang saya tanyakan untuk saat ininya gitu, saat sedang Ya, lunasnya, saya kan misalnya taubat gitu ya, sambil ya. melunasi hukumnya atau Hmm. dosa apa gimana ya Ustadz? Terima kasih. Hukumnya gimana tadi? Agak Akan ini. tetap dosa atau gimana? Jadi sambil lunasi itu sambil bertobat gitu Ustadz. Oh Sambil iya, gitu. iya. Jadi ya pada dasarnya kan gini, siapa saja sih orang-orang yang mendapatkan dosa riba gitu ya? Itu yang pertama yang menulisnya, yang mencatat gitu ya, yang menjadi orang yang apa namanya si misalkan nih pihak banknya, kitanya gitu ya. Nah itu semuanya ya sudah terkena dosa riba tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah terlanjur ya mau bagaimana lagi gitu ya. Karena kita juga kan apa namanya tidak tahu ya sebelumnya mungkin tidak tahu dan setelah tahu menjadi bertobat ya kewajiban kita di sekarang ya tinggal nggak mau tidak mau harus melunasinya dulu gitu ya. Nah sekarang insya Allah kalau misalkan kita sudah tobat dan tidak mengulangi lagi insya Allah itu tinggal apa namanya urusan terhadap eh, kepada Allahnya aja ya apakah Allah memberikan apa namanya menerima tobat kita atau tidak gitu ya. Tapi kalau hablum minanasnya gitu ya, urusan kita terhadap misalnya bank tersebutnya, ya kita wajib apa namanya membayarnya secara sesuai dengan akad yang sebelumnya, walaupun di dalamnya itu ada akad ribanya gitu ya. Begitu ya. Iya baik, jazakallah khair Ustadz. Ya, Afwan. Baik, Ustadz Alfon ini sepertinya ada kendala di operatornya. Oh iya. Apakah kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan saja, Ustadz? Atau ini aja ya, apa namanya tanpa slide sih, saya ada sih catatannya sedikit lagi karena ini sebenarnya sedikit lagi sih. Oh gitu, baik, Heeh. siap. Mungkin Ya, nggak apa ya. dilanjut ya materinya ya. Silakan Iya. Ustadz. Nah, selanjutnya misalkan ada kebutuhan pokok gitu ya. Nah, kalau kebutuhan pokok ya ini adalah kebutuhan yang nah ini udah ada ya. Nah, ini wajib ya, sangat wajib kita lakukan gitu ya di sekarang ini ya. Nah, ini ada dalam buku saya mengutipnya dari buku Sakinah Finance ini karya dari rektor saya dulu waktu tempat kuliah ya. Jadi skala prioritas kebutuhan pokok itu ternyata itu ada di eh, ini menurut pengalaman beliau ya. Jadi rektor saya itu kita menyebutnya Madam Ani gitu ya. Karena beliau itu dalam bukunya menulis
bahwa yang pertama itu adalah kewajibannya itu membayar hutang. Nah, ini yang pertama ya, membayar hutang. Jadi alokasinya ya, alokasi misalnya kita gajian nih bulan ini gitu ya. Lalu prioritasnya apa dulu nih? Nah, yang pertama itu adalah membayar hutang. Hutang sudah lunas atau misalkan cicilan dulu ya, misalnya cicilan ada cicilan rumah misalkan 1 juta sebulan ya itu bayar. Ya, ya syukur-syukur misalkan hutang rumahnya ini adalah kita memakai ini ya apa namanya yang akad syariah gitu ya. Kan sekarang sudah banyak tuh ya. Nah, yang kedua misalnya zakat dan sodako, lalu ya, yang kedua zakat sodako, baru habis itu investasi, dana pensiun, yang keempat dana pendidikan, yang kelima dana darurat, nah lalu kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalkan gimana Ustaz, kalau misalkan ternyata uangnya nggak cukup gitu ya. Ya, jadi mungkin persentasenya aja yang dikurangi ya. Persentasenya yang dikurangi misalkan untuk oh ya kalau misalkan gaji nih ya, misalkan gaji. Nah, untuk sekarang mungkin tadi ya persentasenya kita kurangi dulu, lalu setelah itu ya kita misalkan usaha lebih gitu ya, misalkan kita cari usaha sampingan atau dan lain-lain. Jadi kan supaya eh, apa ya semakin apa ya semakin jadi uang itu kan bukan segala-galanya ya, tapi segala-galanya butuh uang gitu. Jadi kita tidak salah juga kalau misalnya kita mencari eh, apa namanya lebih banyak rezeki, misalkan lebih banyak uang supaya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita ini ya. Seperti yang ini ya, yang ada di 6 poin ini gitu. Dana darurat karena gini, misalkan nih pendidikan gitu ya, kita butuh gitu ya, terutama untuk anak-anak kita nantinya gitu ya, anak-anak eh, generasi penerus kita itu penting. Lalu yang kedua dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah dana yang tidak itu ya, tidak kita sangka-sangka. Misalkan bisa jadi, misal dalam kehidupan kita bisa jadi tiba-tiba ada yang sakit gitu ya, ada yang mungkin apa nih orang tua kita butuh atau misalkan ya apapun lah ya yang darurat. Nah, sehingga kita punya apa spare uang di situ, jadi itu bisa dipakai. Nah, lalu yang keenam, kebutuhan sehari-hari ya, baru tuh misal belanja hari-hari gitu ya. Dan ya yang lain-lain lah kebutuhan rumah tangga gitu ya. Yang sifatnya konsumtif. Ya lanjut. Nah, haji dan umroh nih. Nah, pasti di antara eh, apa namanya jamaah semua ada ya yang apa namanya sudah merencanakan haji dan umrohnya gitu ya. Ya entah itu melewati pembiayaan bank syariah atau langsung mungkin langsung ke pihak travel agentnya ya. Nah, untuk pembiayaan dari bank kepada bank ya, itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, yang tidak membolehkan beralasan bahwa sebenarnya orang ini belum mampu, jadi belum wajib berhaji. Jadi daripada apa namanya eh, memaksakan, jadi lebih baik tidak usah gitu. Itu lanjut. Nah, kendaraan. Nah, untuk kendaraannya skemanya skema cicilannya seperti yang rumah tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bank itu harus membeli dulu mobil tersebut, misalnya mobil atau rumah. Nah, baru yang diakatkan adalah harga pokok kendaraan tersebut ditambah misalnya bank mengambil untung berapa. Nah, dan yang diakatkan adalah uang yang sudah apa namanya harga yang sudah ditambahkan keuntungan oleh bank tersebut gitu ya. Ya lanjut. Nah ini ada dana liburan ya bisa jadi ya pasti kita apa ya bahasa sekarang orang banyak ya apalagi di media sosial itu ya liburan liburan gitu ya. Nah ini tidak di ini ya tidak dalam Islam ini tidak dilarang silakan saja untuk
jika kita memang ingin liburan gitu ya dalam beberapa waktu. Nah, dan ini sebaiknya untuk dana liburan ini sudah direncanakan minimal 3 sampai 1 bulan sebelumnya, paling lambat ya 1 bulan sebelumnya, supaya kita ada perencanaan gitu ya, dan budgeting ya, budgeting dari dana. Jangan sampai misalnya kita apa namanya sudah menganggarkan untuk jalan-jalan keluarga ini misalkan 5 juta gitu ya sekali jalan, karena tidak terplanning dan baik, akhirnya malah apa ya, membludak gitu ya. Jadi yang tadi 5 juta malah lebih gitu. Jadi mungkin jadi 7, 8 atau 9 juta. Nah, untuk menghindari hal tersebut ya supaya keuangan keluarga kita juga tidak apa namanya tidak terganggu, jadi ya itu kalau bisa paling telat itu 1 bulan sebelumnya sudah direncanakan. Nah, supaya terplanning juga bisa jadi ya kita menggunakan jasa kayak travel agent ya, supaya udah jelas gitu harganya. Bayar ke travel agent berapa, terus kita pegang uang untuk selama di jalan dan jalan-jalan itu berapa gitu ya. Jadi lebih lebih jelas gitu hitungannya. Ya lanjut. Nah, ini yang tadi ya dana darurat ya. Jadi idealnya itu baiknya menyisihkan 10 sampai 30% dari pendapatan per bulan gitu ya. Misalkan pendapatan kita 10 juta per bulan ya 10 sampai 1 juta sampai 3 jutanya itu kita simpan gitu ya supaya nanti ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan nah dan membutuhkan uang, nah kita bisa pakai uang tersebut gitu ya. Nah, baiknya misalkan disimpan misalkan kita baiknya memang disimpannya di bank gitu. Nah, yang pasti bank syariah ya. Tidak menggunakan fasilitas kartu ATM. Kalaupun ada kartu ATM-nya, maka disimpan aja di tempat yang aman di rumah, jangan disimpan di dompet ya, karena nanti takutnya banyak godaan. Akhirnya sesuatu hal yang tidak darurat kita mencari-cari alasan didarurat-daruratkan, akhirnya dipakai gitu ya. Ya lanjut. Nah, zakat ya. Zakat itu ada dua ya, zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dibayarkan dari awal Ramadan hingga sebelum khotib naik mimbar pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat mal nisabnya adalah 85 gram emas dalam setahun ya. Nah, sebagai contoh untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini adalah 900.000, maka batas nisab adalah 76.500.000. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal 76.500.000 atau setara 85 gram emas dan sudah mengendap selama setahun atau mencapai haul, maka wajib menunaikan zakat. Nah, berapa banyaknya? Nah, banyaknya itu adalah 2,5% ya, 2,5% dari harta yang kita punya gitu ya. Misalnya kita punya harta total 1 miliar. Nah, misalkan ya udah, jadi dari 1 miliar ini misalkan dalam bentuk apapun ya, ada misalkan dalam bentuk rumah, uang cash, atau dan yang lain-lain ya, misalnya kita punya saham gitu, nah itu juga dihitung. Itu semuanya ditotalkan, berarti kalau udah lebih dari 76.500.000 atau 85 gram emas pada saat itu gitu ya, maka kita sudah dikenakan wajib eh, mengeluarkan zakat mal gitu ya. Jadi dalam setahun, jadi setahun sekali ya membayar zakat mal ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini waris yang tadi sempat disinggung ya sebelumnya. Jadi waris itu eh, sebaiknya memang tidak apa namanya mengada-ngada gitu ya, mengada-ngada dalam arti yang tadi itu. Misalnya ada seorang apa seseorang gitu ya sudah tahu nih misalkan waktunya sudah mau habis gitu ya, sudah sakit-sakitan atau memang sudah tua. Nah, beliau membuat surat warisan gitu ya, warisan dan eh, pembagiannya itu misalkan dibuat-buat ya untuk terserah dia sendiri misalkan. Nah, hal yang ini tidak dianjurkan kalau memang kita
beragama Islam gitu ya. Jadi lebih baik karena di Islam itu ada ilmu warisnya itu tersendiri, ya kita ikuti ilmu waris yang sudah ada ya, yang apa namanya, yang sudah Rasulullah eh, ajarkan gitu ya, dan yang sudah Allah perintahkan gitu. Nah, ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini salah satu ayat apa namanya, pembagian-pembagian yang sudah Allah tetapkan ya. Jadi subhanallah ya. Jadi untuk waris ini Allah sendiri, ya, Allah langsung yang mengatur ya. Misalnya anak laki-laki dapat berapa, jika anak laki-laki punya anak perempuan, anak laki-laki punya saudara perempuan, jadi si istrinya dapat berapa, lalu ya banyak ya. Jadi sampai apa namanya, kalau dalam Islam itu bisa sampai adik dari adik dari si yang meninggal pun bisa dapat bagian ketika misalkan apa, ketika dalam waktu apa namanya, dalam keadaan tertentu ya, misalkan sudah punya, si yang meninggal ini tidak punya anak gitu ya, dan misalnya tidak punya istri, nah itu adik yang meninggal bisa dapat juga. Ya, lanjut. Nah, ini terakhir ya. Bolehkah umat muslim menjadi kaya? Nah, pertanyaannya apa? Apa? Jawabannya apa? Ya, jawabannya sangat boleh ya. Dalam buku dalam buku Harta Nabi karya Abdul Fattah As-Saman dijelaskan, Islam merupakan sebuah agama kenikmatan karena nikmat-nikmat Allah dan rezekinya diperbolehkan dinikmati oleh setiap hambanya. Dan Allah memprioritaskan umat Islam dalam menikmati semua tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi kalau kata apa Ustadz Felix Siau juga ya, eh, sebenarnya kebutuhan dan keinginan manusia itu ya eh, ya itu saja ya. Jadi yang membutuhkan lebih banyak harta itu adalah dakwah ini gitu ya. Contohnya ketika dulu umat Islam akan berperang ya. Nah, ketika berperang itu kan membutuhkan ini ya, dana gitu ya. Nah, yang bisa memberikan dana paling banyak saat itu adalah Abdurrahman bin Auf gitu ya, karena beliau ada saudagar muslim yang memang mempunyai harta paling banyak saat itu gitu ya. Sampai kalau tidak salah setengahnya ya, setengah hartanya beliau keluarkan. Jadi dari anggaran perang itu setengahnya Abdurrahman bin Auf yang menutupi gitu. Nah, ini adalah dari harta ini juga kita bisa beramal, kita juga bisa beribadah, melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke ini ya, sesi tanya jawab ya. Ya baik Ustadz, Barakallahu Fik. Ini materinya sangat menarik ya, Masya Allah. Udah banyak banget pertanyaan di dalam kolom chat. Yasmin lanjut ya Ustadz ya. Ya, lanjut. Dari Bunda Citra, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana dengan hukum jual beli dengan sistem dropship? Dropship, ya. Ya, ini dropship ini memang masih apa namanya, sekarang sedang menjadi primadona ya. Jadi memang ada banyak pendapat gitu ya. Jadi kalau setelah di beberapa kali saya coba mengkaji dengan teman-teman gitu ya, itu untuk hukumnya dropship itu memang ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Nah, ada yang bilang
tidak boleh itu biasanya alasannya kita itu tidak boleh menjual barang yang bukan produk kita gitu ya, yang bukan punya kita gitu, menjual barang orang lain. Nah, mungkin berlandaskan dari ini ya. Misalkan kayak gini, ada kayak misalnya pencuri deh ya. Pencuri itu kan dia mencuri barang orang, lalu barang tersebut dia jual gitu ya. Nah, itu nggak boleh karena memang karena tidak ada izin dari si yang punya barang. Nah, yang tadi dropship misal yang diperbolehkan adalah ketika misalkan memang kita itu sudah mendapatkan izin gitu ya. Jadi ini dari pendapat yang membolehkan ketika orang yang mempunyai barang tersebut sudah memberi izin kepada kita sebagai dropshipper untuk menjualkan kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau pendapat saya sendiri sih boleh ya, untuk dropship itu boleh, eh, dan untuk apa lebih berhati-hati lagi ya kita izin dulu gitu ya kepada yang punya barang. Kalau kita mau menjadi reseller gitu ya, dropship itu ya, resellernya dia gitu, menjualkan barang dia begitu. Baik, Ustadz. Semoga menjawab ya, Bunda Citra. Dilanjut ke Amin. pertanyaannya dari Umi Rendi dari Karanganyar. Izin bertanya, harta semua peninggalan ibu mertua, putranya ada 7 bersaudara. Tapi yang paling bungsu berpendapat harta peninggalan tidak mau dibagi, pengennya tetap utuh. Saya sebagai mantu yang suami saya sudah meninggal, menempati rumahnya. Apa yang harus saya lakukan? Putra saya 3. Hmm. Jadi hartanya tidak itu ya, tidak maunya tidak dibagi. Ya sebenarnya itu apa ya? Kalau memang anak-anaknya itu sepakat tidak untuk dibagi, tidak apa-apa juga. Atau lebih amannya begini, kalau misalkan memang tetap ingin apa ya? Biasanya kalau contohnya kayak di keluarga saya gitu ya. Jadi ada peninggalan rumah orang tua yang anak-anaknya ini tidak mau rumah ini tuh dijual ke orang lain gitu karena mungkin ada nilai historisnya gitu ya di dalamnya gitu ya. Mungkin kenangan-kenangan masa kecil atau gimana. Nah, lebih amannya misalkan nih rumah ini misalkan dibeli dulu oleh apa namanya salah satu salah satu keluarganya, lalu uangnya inilah yang baru dibagi-bagi gitu berdasarkan hukum waris yang apa namanya yang dalam Islam gitu ya. Nah, bagaimana misalkan seperti yang sekarang gitu ya terjadinya tinggal di rumah tersebut. Nah, ya sebenarnya tidak apa-apa juga gitu ya. Tinggal di rumah tersebut selama memang belum anak-anak ini tidak mau belum membaginya gitu ya. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya nanti terjadi itu ya, terjadi konflik gitu ya. Ada yang meminta bagian yaitu ketika membaginya ya harusnya sebagai apa namanya sesuai dengan ilmu waris aja gitu, lebih amannya gitu. Kalau terjadi konflik, kalau tidak ya dilanjutkan saja dulu Baik, gitu. Ustadz. Semoga menjawab ya, Umi Randy, dan semoga permasalahannya cepat selesai ya, Umi. Ya, amin. Kita lanjut nih ke pertanyaannya Bunda Ita dari Sidoarjo. Izin bertanya, bagaimana jika setelah serial Tahun Orang Tua meninggal, ada orang yang menyampaikan kalau hutang orang tua dulu banyak, dan jika mau dilunasi mungkin nggak akan bisa terbayar. Tapi ketika diminta rinciannya tidak mau memberitahu. Bagaimana sebaiknya saya mengatasi masalah seperti ini? Oh ya, susah juga kalau gitu ya. Karena kita nggak tahu juga apa namanya jumlahnya berapa ya. Kan ya kalau seperti itu ya
berarti ya kita harus ini ya apa namanya eh ke orang tersebut gitu. Mau ya apa ya? Yang pertama kalau misalkan memang tidak mau memberi rinciannya, gimana kita mau bayar gitu ya. Ya kalau lebih amannya sih lebih baik memang itu di apa namanya terus aja usaha ya untuk dipinta rinciannya berapa lalu dibayar karena apa? Karena orang yang apa namanya meninggal dalam keadaan berhutang itu nyawanya itu ya apa namanya tidak jelas gitu antara bumi dan langit gitu ya. Jadi sebaiknya memang kan zaman dulu pun Rasul ketika apa namanya ada jenazah yang masih memiliki hutang, beliau tidak ingin menyolatkannya sampai hutang jenazah tersebut lunas. Jadi memang itu mungkin harus butuh usaha lebih ya, usaha lebih bagi apa namanya untuk mendapatkan rinciannya berapa dan itu memang harus diselesaikan gitu. Harus diselesaikan karena kalau tidak kasihan almarhumah ibunya gitu ya. Kita tidak tahu nanti di sana seperti apa gitu ya. Gitu. Baik, Ustadz. Masya Allah ya, pertanyaan pada pagi hari ini sangat luar biasa. Semoga Allah mudahkan ya urusannya para sahabat kauni. Amin, amin. Dan ada lagi nih Ustadz pertanyaannya, Ya, yaitu bagaimana hukum memakai ShopeePay, GoPay, dan pokoknya e-wallet ya, yang elektronik, e-wallet. dompet elektronik, ya, Mm-mm. untuk dipakai berbelanja. Apakah itu termasuk riba? Karena kita misalkan mau mendapat gratis ongkir atau bonus-bonus lainnya yang ada ketika kita menggunakan e-wallet tersebut. Ya, ya ini juga masih banyak perdebatan ya. Jadi ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Jadi ujung-ujungnya ya kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya. Karena misalkan gini, ketika kita niatnya adalah supaya ada kemudahan, ya kita bisa memakai hal tersebut gitu ya, GoPay, ShopeePay ya. Asal kalau yang pay letter gitu ya, itu udah pasti ya, itu di dalamnya mengandung riba ya karena ada lebihan dari apa namanya uang yang kita pinjam gitu ya. Nah, kalau yang pay letter kita dengan niatnya ini ya, dengan niat kita dapat apa namanya cashback gitu ya, cashback atau gratis ongkir dan lain-lain. Nah, ini harus kita apa namanya kaji lebih dalam lagi gitu ya, karena memang sampai sekarang pun ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu ya. Yang membolehkan itu karena gini, ketika kita menyimpan uang kita ke dalam GoPay atau ShopeePay atau OVO atau yang lain-lainnya gitu ya, sebenarnya ketika kita menyimpan untuk membayar ya, kan di situ memang masih diperbolehkan gitu ya. Nah, yang diperdebatkan adalah ketika niatnya itu kita supaya dapat cashback itu ya, karena ada lebihan gitu ya. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, yang membolehkan itu ketika memang ya itu kan cashback itu hanya apa namanya? Cashback itu adalah strategi perusahaan tersebut supaya kita itu menyimpan di situ. Dan itu bukan suatu hal yang tidak ada akad pinjam meminjam juga di situ kan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tuh tentang riba. Ada yang pertama riba utang piutang dan yang kedua riba jual beli gitu ya. Nah, dari kalau kita kaji dari riba hutang piutang itu tidak hal tersebut tidak termasuk dari keduanya kan tambahan. Kan kalau misalkan riba hutang piutang itu ada tambahan ya. Misalkan kita apa namanya minjem uang 1.000 harus balikin 1.200. Nah, di sini kan tidak ada hal yang tersebut ya yang terjadi di situ gitu. Nah, itu yang
pendapat yang membolehkan. Nah, kalau yang tidak membolehkan ya itu karena ya di situ ada tambahan begitu. Karena ada tambahannya itulah yang apa namanya yang tidak membolehkan itu jadinya melarang gitu. Tapi kalau pendapat saya pribadi sih itu masih boleh ya karena itu salah satu bentuk dari strategi marketing dan itu tidak termasuk eh, riba yang tadi kita bahas gitu ya. Karena itu bukan akad utang piutang, jadi bukan akad jual beli juga. Kan kalau akad jual beli ya apa namanya yang tadi ya, yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang ribawi. Ribawi itu tadi apa aja? Emas, perak, kurma, gandum gitu. Dan yang biasanya di ShopeePay itu kan apa ShopeePay di marketplace itu ya kita transaksinya bukan seperti apa namanya barter gitu kan. Ya, jadi kalau dari saya sendiri itu masih diperbolehkan ya. Begitu. Oke, baik Ustadz. Ini Masya Allah, Hajah Baik Zaitun sudah raisen. Mungkin boleh dibuka ya mikrofonnya kepada Bunda Baik Zaitun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat ngaji nih pagi-pagi di Lombok. Alhamdulillah. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Iya. Mengenai setoran haji. Setoran haji Dulu, ya. Teman-teman ini banyak yang membeli nomor porsi di Bank Syariah, BNI Syariah gitu. Iya. Dengan 26 juta. Tetapi yang 26 juta itu dia membayar separuhnya gitu. Sisanya itu ditalang gitu. Oh iya. Oke. Nah, ini gimana hukumnya Pak Ustaz? Dan ini kita kan berusaha untuk pergi menunaikan ibadah haji. Iya. Bukankah usaha ini termasuk pertolongan dari Allah Pak Ustaz untuk dapat menunaikan ibadah haji? Yeah. Kemudian yang kedua, ada teman kemarin mobilnya dilarikan oleh seseorang, terus mobil itu dijual, setelah dijual orang itu meninggal kesetrum Pak Ustaz. Nah sekarang gimana caranya, sedangkan keluarga si penipu itu tidak mampu untuk membayar seharga 125 juta. Dia menanyakan ke Bunda ini gimana caranya. Nanti dah kalau ada kajian di Askara kami saya tanyakan gitu karena saya bukan ahlinya untuk menjawab gitu. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan ini sama yang pemilik mobil itu gitu. Oh, jadi Ustaz, ya. Jadi ini ya apa namanya yang si keluarga yang meninggal ini ya yang tadi yang membawa lari itu yang dimintai apa namanya menggantikannya ya. Nggih, yang punya mobil ini yang bertanya apa yang harus saya lakukan katanya karena keluarganya tidak mampu membayar, mobil itu sudah dijual dan yang menjualnya sudah meninggal kesetrum listrik kemarin katanya hari Selasa. Nah, enggak mungkin sih saya ikhlas dengan nominal segitu katanya. Terus apa yang harus saya lakukan katanya. Oh ya, ya baik. Ya kalau seperti itu memang lebih baik ya itu diomongkan secara kekeluargaan dulu ya. Karena kalau pada dasarnya memang dihukum apa namanya syariah itu yaitu termasuk ke pencurian ya. Ke pencurian memang itu tidak diperbolehkan ya itu mau tidak mau itu apa namanya secara kekeluargaan gitu seperti apa penyelesaiannya ya lebih ke proses hukum ya jadinya itu gitu.
Itu kalau untuk yang apa namanya Hukum mobil perdata tadi ya. ya. Iya betul, iya. Mungkin itu lebih pasnya ke orang hukum ya Bu, karena saya Tapi kurang paham di situ. secara agama Pak Ustaz, kalau dia tidak mampu bayar, kemudian mereka akan berdakwah ya nanti di Yaumul Mahsyar Iya, gitu. kalau secara agama ya itu berarti termasuk ke tindak pencurian ya. Jadi tidak diperbolehkan gitu. Dan seperti itu dalam agama Islam ya lebih baik memang dirundingkan ya dengan pihak keluarga yang meninggal tersebut, si pencurinya tersebut. Enaknya seperti apa gitu ya. Apa misalkan boleh apa nanti dicicil gitu tiap bulan apa seperti apa. Karena memang dari si yang punya mobilnya juga tidak bisa mengikhlaskan ya dengan apa nominal tersebut ya 120 Iya, juta ya. iya, Pak Ustaz. Iya, kalau dalam Islamnya sih ya seperti itu Bu. Mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dahulu gitu ya. Mm-mm. Iya, Pak Ustaz. Nah, kalau ini ya apa namanya talangan haji ya. Iya, Nah, iya. kalau talangan haji sebenarnya lebih ke pembiayaan yang tadi itu ya. Misalkan dalam tadi kan berapa Bu? Tadi skemanya itu bayarnya 26, totalnya berapa Bu? Eh, dia Total DP-nya seluruhnya. ke bank itu 4,5 juta Pak Ustaz. Oh, 4,5 juta totalnya Iya. Terus yang harus totalnya dibayarkan semua? 26 juta Oh yang iya, iya. yang dibayarkan untuk beli nomor porsi itu, dapat nomor porsi itu. Oh iya ya. Jadi yang saya pahami memang skemanya seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya DP dulu misalnya 4,5 juta tadi ya. 4,5 juta Iya. kita setorkan ke bank tadi BNI ya, BNI Syariah. BNI Syariah ini. Ya, BNI Syariah. Nah, di situ nanti kita dapat ini ya nomor antrian gitu ya. Nggih, Fasta. Seperti nomor antrian ya. Kita dapat nomor antrian nanti. Nah, itu ada dua ya kalau nggak salah. Ada dua apa namanya skema. Kalau misalkan kita bisa cash ya itu apa namanya kita bisa langsung gitu ya berangkat. Cuman kalau misalnya ini sisanya dicicil ya, berangkat dulu atau jadi berangkat Nunggu, oh jadi nunggu, menunggu nunggu belasan tahun, Pak Ustaz. belasan ya. Nggih, Kalau ada yang misalkan itu haji ya? nggih untuk haji, untuk Ya, ONH. ya. ONH ya. Nggih. Iya ya. Menunggu jadi tergantung dari itu ya. Jadi kalau tidak salah ya yang saya pahami itu kenapa bisa menunggu lama ya mungkin memang karena yang pertama antriannya ya. Jadi karena mungkin yang apa namanya mencicil itu banyak juga ya. Karena bisa mencicil akhirnya banyak yang daftar akhirnya antrian ini jadi lebih Membludak. panjang gitu. Ya betul Nggih. membludak gitu ya. Akhirnya jadi lebih lama. Nah, Nggih. terus kalau dari skema apa namanya pembayarannya jadi 4 juta apa 4.500 ya 4.500 Nggih, 4,5 juta untuk buka rekening itu dulu, kemudian 26 dikurangi 4,5 juta itu kan sama dengan 21,5 itu yang dibayar setiap bulan gitu sampai lunas oleh si calon jemaah haji. Aduh, hilang. Sebentar ya Bun, sepertinya Ustadz Sidik sedang terkendala sinyal. Nggih, masih nunggu, hilang juga suaranya. Sambil menunggu nih di dalam kolom chat tadi sudah di-share ya tes daftar hadirnya. Silakan untuk mengisi terlebih dahulu. Ya Ustadz. cek ya Sudah. mohon maaf ini halo ya Ya terdengar dengar Ustadz. suara ya iya Terdengar. tadi nggak tahu nih tadi laptop tiba-tiba mati jadi lanjut aja ya tadi ya Nggih, tadi itu Pak. sudah sampai apa jadi 20
sisanya itu berarti ya selebihnya dari 4.500.000 itu ke 26 juta ya kita seperti menabung aja jadi sepertinya ya. Dan Nggih, itu nggih. diperbolehkan. Jadi sebenarnya itu lebih mempermudah kita ya dalam dalam mendaftar. Kan biasanya kalau misalkan tidak melalui bank syariah itu ya kita harus punya uang cash dulu itu 26 juta baru kita bisa mendaftar ya. Nggih, nggih, Seperti Pak itu. Ustaz. Jadi dalam tersebut bank syariah itu sebagai penjembatan ya yang Nggih, dapat memudahkan kita untuk membayar dan menjamin mendaftar kita ya. bahwa orang ini akan berangkat gitu. Nggih. Itu Jadi diperbolehkan ya, Bu. nggih, angsurannya itu kan dibayar 5 tahun ya, tiap bulan. Itu. Tidak apa-apa. Asal misalkan akadnya 26 juta dan kita bayar itu totalnya pas 26 juta itu tidak ada masalah. Kalau misalnya ada lebihan nih, akadnya 26 juta tapi misalkan ternyata pas cicilan selama 5 tahun itu ada lebihan gitu ya. Ternyata malah Iya. jadi 30 juta. Nah, berarti 4 jutanya itu termasuk riba. Tapi kalau misalkan akadnya 26 juta pas dari cicilan kita ditotalkan itu 26 juta juga, nah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Nggih. Itu Begitu. udah akadnya Pak Ustaz. Ketika kita buka rekening dengan 4,5 juta, terus sisanya nanti Ibu yang kredit setiap bulan katanya sekian kali dengan setoran per bulan sekian gitu, itu aja akadnya. Oh iya. Iya, malah justru kalau misalkan ternyata kita dalam waktu berapa Bu? Tadi 5 tahun ya? Nggih, 5 tahun. Nah, misalkan kita 5 tahun mencicil, berangkatnya ternyata setelah 6 tahun atau 7 tahun kemudian ya itu malah jadi kenanya kita nabung ya. Jadi bukan mencicil jadinya. Jadi ya nabung aja itu jadi kenanya. Nah, yang dibilang mencicil itu ketika misalkan kita mencicil 5 tahun tapi baru 2 tahun kita udah berangkat. Nah, berarti kan sisanya itu ditalangi oleh bank syariah. Nah, jadi nanti kita tinggal lihat dari yang tadinya itu. Misalkan totalnya itu adalah 26 juta, ya dari jumlah cicilannya itu jangan lebih dari 26 juta. Kalau ada lebihan berarti itu termasuk ke dalam riba gitu ya. Nah, tapi kalau pas berarti tidak masalah. Begitu. Ya jelas lebih lah Pak Ustaz, karena lama dia nyicil 5 tahun. Iya. Mendaftar tahun 2012 dan berangkatnya nanti tahun 2024 gitu. Oh iya, 2025. Ya jadi kalau itu tahun gitu. Lebih ke itu ya Bu antrian ya. Jadi bukan dari akadnya, tapi emang dari antriannya mungkin yang memang panjang gitu ya. Karena banyak yang mendaftar. Begitu. Tapi yang jelas uang yang dibantu oleh bank itu untuk membeli nomor antrian, nomor porsi itu jelas pengembaliannya secara kredit udah lebih Pak Ustaz. Jelas lebih, tapi tidak ada akad untuk melebihkan gitu. Akadnya cuma dibayarkan oleh bank sekian, nanti calon jemaah itu yang nyetor setiap bulan kreditnya itu gitu. Itu aja akadnya. Oh, jadi ada lebihan nggak Bu? Ada Pak Ustaz. Ada ya? Ada. Kalau yang 22,5 juta itu angsurannya 570 per bulan kali 60 kali gitu. Kan ada lebihnya. 570 gitu ya? 570 itu setorannya setiap bulan. Itu selama 60 kali, 5 tahun kan 60 bulan. 570 ribu ya? 570. Oh iya ya, jadi 34.200.000 ya. Yang tadinya akadnya 20-an ya. Ya mungkin ini harus lebih ya mungkin Pak pada dasarnya seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya memang ada lebihan, pada dasarnya itu riba gitu ya kalau misalkan memang itu akadnya kan talangan ya. Nggih, talangan haji. Atau
saya kurang jelas sih detailnya. Misalkan apakah setiap tahunnya itu harga harga haji itu berubah atau tidak? Tapi itu ini juga ya flat. Nah mungkin ini perlu dikaji lagi ya oleh pihak banknya ya. Ya kalau pada dasarnya sih seperti itu Bu. Mungkin nanti bisa mungkin dikaji lagi ya. Bagaimana seharusnya gitu ya. Harusnya memang tidak ada kelebihan harusnya ya. Pada dasarnya seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini diskusi yang sangat luar biasa Ustaz ya. Iya, memang Masya Allah. perkara duniawi atau percicilan nih memang banyak sekali ya di zaman sekarang nih. Jadi samar-samar gitu kadang ya. Ini yang terjadi nih Ustaz Iya. di masyarakat kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya ilmu saya Pak Ustaz. Mungkin nanti Bunda Baik Zaitun boleh itu ya Japri admin, mungkin nanti bisa diperinci lagi ya kasusnya sehingga nanti bisa di forward nih ke Ustadz Sidik, dan insya Allah nanti juga Ustadz Sidik apakah bersedia untuk melanjutkan itu jawabannya Ustadz ya? Iya bisa. Nanti hal-hal yang memang saya juga masih ragu gitu ya, nanti saya diskusikan dulu kepada teman-teman yang lain, biasanya keluar nanti jawabannya. Karena banyak sekali ini yang seperti itu setoran hajinya Pak. Iya betul. Karena sekarang fikih ekonomi pun ada yang kontemporer gitu ya. Jadi membahas khusus jual beli yang ada pada sekarang gitu. Termasuk yang tadi ya ShopeePay, GoPay gitu ya. Itu juga ada termasuk ke bahasan fikih kontemporer sekarang gitu. Ya baik Ustaz, syukran kasiron, ya, jazakallahu afwan Ibu. Ustaz. Ya, afwan. Mohon maaf ini kalau jawabannya belum memuaskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Barakallahu fi kepada Ustadz Sidik nih yang sudah memberikan materi plus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Kauni. Qadarullah ya, kita sudah berada di pukul 7, Masya Allah ini lebih 30 menit, karena pembahasannya juga sangat menarik ya Ustadz ya. Mungkin kita bisa lanjut ya di pekan depan, karena pekan depan pun kita akan membahas tema yang akan lebih menarik gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz Sidik sudah membersamai para sahabat Kauni. Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Amin. 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 Baik, karena kita sudah di penghujung acara ya para sahabat Kauni, Yasmin juga mau menginformasikan bahwa nanti di Ba'da Zuhur kita ada kajiannya bersama Ustazah Khadijah atau Teh Peggy Melati yang akan membahas tentang menjadi wanita yang luar biasa, Masya Allah. Karena Yasmin lihat nih di daftar hadir juga mayoritas yang mendaftar merupakan banyaknya perempuan-perempuan. Dan di asarnya nanti kita akan membahas nikah beda agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Jamal yang sudah pasti ahlinya ya di bidang tafsir, yang insya Allah juga merupakan pembahasan bersumber dari Al-Quran. Jadi tetap berada di Majelis Kauni dan insya Allah kita akan bertemu di siang nanti. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Yasmin tutup ya. Mohon maaf juga ya kalau misalkan nanti maksudmu nanti ini pertanyaan banyak yang belum terjawab. Jadi tunggu aja di pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.